Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Pelumpang, daun salam obat mujarab, dituang di pagi hari. Kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Ya Rob yang jawab salam pergi haji umroh bersama keluarga. Ya Rob yang jawab salam karirnya terus mencuat. Ya Rob yang pergi salam sampai hari tua pasangannya setia. Lebih kuat di sana. Ya Rob yang jawab salam Ramadan tahun ini sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal alaina syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kalau tak ada sejalan tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Ada cinta dari hati, mata, menjadi buah kasih pada anak-anak di lingkungan Telkom Witel Jakarta Utara. Itulah sebabnya kalian pantas diberi gelar the best of the best. Masya Allah. Karena kalian tidak lagi bicara tentang kerja, tapi kalian sudah sampai pada level cinta. Makanya walaupun beliau ngantuk-ngantuk, the best, Masya Allah. Karena di balik Pak Pardi ngantuk itu terpancar cinta. Ini bedanya Jakarta Utara. Masya Allah. Ini luar biasa. Masya Allah. Kalau dada kita dibelah, ini bersih banget dadanya, ya. Tulus dia bekerja, selalu berdoa pada Allah, yang terbaik diberikan. Makanya pagi hari ini saya ingin memberikan satu tema khusus, karena semangatnya Pak Erik ini luar biasa. Besok kalian yang harus mensupport Pak Muskap ini harus plus, karena mungkin dalam waktu dekat bisa jadi pengurus PSSI beliau ini, ya, Masya Allah. Karena gojekannya luar biasa, ya. Pak Erik membutuhkan itu. Tiap kali beliau dimanapun tuh nggak pingin sekedar mengisi jabatan, tapi memang target. Orang hidup dengan target itu bergairah. Orang kalau sudah tidak punya target, letoy, lemas, ya. Makanya hari ini alhamdulillah ibu-ibu persatuan istri-istri pegawai Telkom alhamdulillah hadir, dan saya memang kaget kok lebih muda lagi, ya, Masya Allah. Memang kalau menjelang Ramadan semua kita saling mensupport karena ini tamu yang kita rindukan. Apa yang bisa membuat kita terus bergairah, maju, berkembang sampai orang lain menyebut kita the best? Saya tahun ini dari awal Ramadan aja tanggal 27 itu sudah mulai safari Ramadan dengan PT Pertamina, karena memang tahun ini PT Pertamina musibahnya luar biasa. Saya pulang dari Sumatera bulan yang lalu. Sumatera saja dari Januari sampai Maret itu sudah
5 yang fatality, wafat. Puncaknya ada di Jakarta. Itu total sampai kemarin resmi diumumkan Ibu Dirut Pertamina 23 fatality meninggal dunia. Jadi ini ada perbedaan nasib antara Pertamina sama Telkom. Ya, di satu sisi Jakarta Utara terbaik di regional 2, tapi di satu sisi kemarin itu luar biasa. Makanya teman-teman, lantai 6 ini jangan kalian lupa. Lantai 6 ini jangan kalian lupa. Capek kalian, pusing kalian, bahkan sudah ngomelin tim nggak berubah, datang di sini berserah diri kepada Allah, wudu, sholat 2 rakaat, angkat tanganmu, mengeluh kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan, itu bukan bulan tidur Pak Bardi, ya, mohon maaf Pak Bardi, ya. Ramadan itu bulan semangat, ya. Doa itu bagian daripada semangat. Tapi setelah berdoa kita bergerak. Makanya teman-teman sekalian, saya mengenal Pak Muskap. Pak Muskap itu tidak ingin maju sendirian, bahagia sendirian. Beliau itu selalu punya kalimat, kalau bisa Ustadz bareng-bareng, bersama-sama. Karena memang dari leluhurnya sudah ditanamkan sebuah kaidah hidup. Ya, bahasa Makassarnya, we can together. Itu dia. We can bersama, kita bisa. Kalau sendirian nggak bisa. Ya, orang bilang yang paling terbang tinggi Superman, boleh. Orang bilang yang bisa loncat dari gedung ke gedung Spiderman, boleh. Orang bilang yang bisa ngangkat segala hal itu adalah Batman, boleh. Tapi kalau Anda cuma tidur, tidak bergerak, cemen. Masya Allah. Itulah sebabnya teman-teman, tema hari ini dimanapun kalau BUMN selalu filosofi terbesar akhlak. Nah, dari akhlak ini saya ingin mengangkat satu tema khusus supaya Ramadan tahun ini di utara tidak cuma Februari. Kalau bisa Maret, pas Lebaran nanti kalian dapat Lailatul Qadar pada saat yang sama diumumkan Witel Jakarta Utara itu terbaik. Jadi double prestasi, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Kalau kalian jaga yang kedua, apa itu? Song-song Ramadan, bulan kolaborasi. Hari ini kita tahu nggak ada orang yang bisa bekerja sendirian. One man show, nggak mungkin. Nggak mungkin orang bisa bekerja sendirian. Dia pasti punya tim. Kang Madina, ya, walaupun hari ini saya menyampaikan terus terang ke Pak Muskap, ini apa, KKNM ini kuat sekali, ya. Haji Muskap Muzakar Madina, ya, bahkan Joko pakai Muhammad Joko agak susah. Joko itu agak susah dipaksa Muhammad Joko. Kalau Soeharto pakai Muhammad Soeharto masih masuk akal, tapi kalau Muhammad Joko kayaknya susah. Lidah ini harus di apa, kata ibu-ibu di salon itu apa, rebonding, ya, baru bisa. Masya Allah. Memang sih janggutnya Muhammad, Masya Allah, tapi kalau Muhammad Joko itu gak susah itu, ya. Masya Allah gitu. Gak apa-apa Ustaz, saya memang gak nama Muhammad, tapi insya Allah integritas saya integritas Muhammad. Takbir. Masya Allah. Teman-teman, sebenarnya Pak Muskap itu selalu punya doa, ya Allah, kalau nanti di dunia saya berhasil bersama. Kalau nanti saya masuk surga bersama. Itu yang membuat beliau dimanapun berada selalu ngajak. Saya terus terang aja, sekarang Bogor itu sepi. Bahkan Forkompinda nanya-nanya, Telkom mana ini Ustaz? Dulu di Bogor, Masya Allah, tiap bulan kegiatan dengan teman-teman Forkompinda, apa itu Kapolres, Danrem,
apalagi teman-teman Kajari, pengadilan, semuanya luar biasa. Karena memang bangsa kita butuh semangat kolaborasi. Ya, bersama kita bisa. Nah, khusus internal kita di sini yang hadir. Kolaborasi itu ruhnya satu. Uhuwah. Ruhnya adalah uhuwah. Islam itu ada kuatul akidah, iman. Ada kuatul syariah, kita punya syariah yang kuat menjadi tiang. Tapi akidah dan syariah itu tak nampak. Yang nampak terasa itu adalah ukhuwah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ibu-ibu, saya minta 1 bulan Ramadan ini mari kita wujudkan di rumah dan di kantor ada semangat kolaborasi. Karena tak ada yang lebih membuat kita bersama kecuali Ramadan. Solat sunnah itu afdalnya solat masing-masing. Tapi selama Ramadan 1 bulan kita bersama melaksanakan solat sunnah tarawih. Siapa yang mendatangi masjid sampai imam selesai, maka dia mendapatkan pahala solat semalam penuh. Hanya ada di bulan Ramadan. Bahkan ibu-ibu belum datang orangnya, sajadahnya sudah ada di masjid. Yang tertawa punya pengalaman. Bahkan dia tulis nama, Haja Zubaidah, JM Retail Utara. Masya Allah. Haja Joko, Masya Allah. Pak Joko istri nggak ikut hadir. Oh, Masya Allah. Ibu Joko ada? Iya, mari ibu. Mohon maaf ibu, ini orang soleh. Beruntung ibu punya suami orang soleh. Tolong dijaga baik-baik bu. Resiko tinggi, Masya Allah. Ya, bapak-bapak, usahakan kolaborasi Ramadan. Nggak ada kita makan lebih bersama kecuali Ramadan. Buka bersama. Bahkan di rumah sahur bersama. Puncaknya sholat sunnah yang hanya dilaksanakan secara bersama-sama. Sholat Idul Fitri, lambang kemenangan. Saya berharap 22 atau mungkin 21 April, ya, saat kita beridul fitri, salam-salaman pulang, kemudian cuti bersama, 3 hari berikutnya diumumkan bulan Maret Witel terbaik Jakarta Utara. Pegawainya la'allakum tattaqun, jadi orang-orang bertakwa, kantornya terbaik. Ini target. Oleh karena itu kolaborasi itu hanya bisa dilaksanakan kalau kita jaga apa itu ukhuwah. Quran surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, wala tafarraqu, jangan suka berpecah belah, karena yang berpecah belah itu cuma piring dan gelas. Ya, Bu, jangan sampai ada bibit-bibit perpecahan di kita. Kepada pengurus masjid, stop di grup kalau ada yang mulai mancing-mancing. Sebenarnya yang benar tuh asyhadu alla ilaha illallah, atau mulai dari awal begini. Itu sudah 400 tahun yang lalu dibahas. Witel Telkom tidak lagi membahas yang begitu-begitu. Ya, Witel Telkom sudah mulai membahas ke depan. Wala tafarraku, jangan berpecah belah dari hal-hal yang khilafiyah. Yang berpecah belah itu cuma piring dan gelas. Kata orang Melayu, jangan sampai kita di Ramadan ada yang terjadi, ya, seperti ungkapan dalam ungkapan Melayu, dulu loyang sekarang panci, dulu sayang sekarang benci. Pardi, ya, Masya Allah. Ya, semangat, Insya Allah. Ini udah hampir 8 kali saya bilang nama antum. Semangat, Insya Allah. Memang model bonding bagaimana, tatapan beliau memang begitu sekali. Ya, tatapan jam 8 pagi dengan menjelang buka puasa sama, Masya Allah. Ya Allah.
Ya, jadi Ustaz harus bagaimana bisa membangkitkan beliau ini, Masya Allah. Jadi sekali lagi, Ustaz kalau begitu dari mana kita mulai? Ada 4 tak. Tak, kalau 4 tak ada di Witel Jakarta Utara, Anda lihat, raih kemenangan dan Witel Jakarta Utara terbaik kembali. Memang pekerjaan kalian ini pekerjaan dari level beda. Kalian hanya ingin menunjukkan kembali, Masya Allah. Orang lain baru mulai menapak tangga, kalian hanya ingin menunjukkan kembali. Ya, sekali Pak Pardi bangkit langsung terbaik, Masya Allah. Ya, itu luar biasa itu. Nah, bapak-bapak sekalian, 4 tak harus ada. Yang pertama, ta'aruf. Apa? Ta'aruf. Quran mengatakan, Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami menjadikan kalian dari laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, serta mengembangkan kalian jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa kata Allah? Lita'arafu. Kami jadikan kalian ada yang Makassar, ada yang Jowo. Betapa indah melihat kedekatan Makassar, Bugis dengan Jowo. Satu muzakkar, satu Joko. Nggak mungkin semalungun, nggak mungkin. Di kita ada yang Batak, di kita juga ada yang Sunda. Buat apa ini semua? Bukan merasa orang Jawa lebih hebat, tidak, tapi supaya kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa, apa itu? Yang senantiasa lita'arafu. Makanya ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf. Ya Allah. Pak Musgab, apa standar ta'aruf? Kalau Pak Muskap dikenal satu Witel Jakarta Utara, itu bukan ta'aruf, baru namanya ta'rif. Ta'rif itu sepihak, baru mengenal. Tapi kalau se-Witel Jakarta Utara mengenal Pak Muskap, dan Pak Muskap bisa mengenal minimal 50% Witel orang sini, baru namanya ta'aruf. Tugas Pak Jokowi. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, tak ada yang paling membahayakan dalam kebersamaan kecuali ada orang yang merasa hidup bersama-sama tapi dia merasa terasing. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Penyakit yang paling berbahaya bekerja bersama-sama tapi dia tidak merasakan in group. Bahaya. Dia tidak merasa kalau dia salah, Witel ini hancur. Bahaya. Dia tidak merasa kalau dia telat, Witel ini hancur. Bro, kalau Anda terlambat bulan Ramadan, ya, maka puasa Anda hari ini, mohon maaf, hari ini Anda termasuk dalam kategori hadis qudsi. Allah tak butuh laparmu, Allah tak butuh hausmu, karena kamu tidak meninggalkan kata-kata kotor dan kata-kata dusta. Ustaz, apa kaitan terlambat dengan kata-kata dusta? Karena kamu berjanji, kamu sepakati dalam kontrak perjanjian, masuk kantor jam sekian. Makanya Pak Muskap harus buat diskresi. Harus jelas selama Ramadan jam berapa masuk. Karena diskresi pimpinan itu jadi fikih selama Ramadan. Terlambat, maka buka puasa Anda hari ini cuma lapar dan haus. Ya. Pulang jam berapa? Harus ada buat diskresi. Karena ketetapan seorang pimpinan jadi fikih. Karena ketika kita datang terlambat, maka puasa kita hari ini cuma lapar dan haus. Kam min shaimin laisa min siyamihi. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Coba, mohon maaf ini ibu-ibu, bikin spanduk marhaban ya Ramadan, Ramadan no late, Ramadan tanpa terlambat. Mantap. Kalau pingin lebih naik lagi, Ramadan tanpa masbuk. Masya Allah.
Ini giliran Pak Pardi tanpa masbuk, karena beliau duluan sholat, masya Allah, tanpa masbuk. Coba bikin, Pak. Jangan sampai ada orang hidup dengan kita tapi dia merasa terasing, paling bahaya. Ya. Jadi kalau ditanya apa tugas utama seorang GM, memastikan semua keluarga besar organik maupun support, tapi mereka semuanya tidak pernah merasa bahwa dia bukan organik. Dia merasa dia bagian dari Telkom, Telkom bagian dari dirinya. In group itu yang harus ada pada kita. Jadi ketika terjadi apa-apa, kata Nabi, kal jasadil wahid, seperti yang satu. Makanya kita punya napas. Napas kita adalah weekend. Ya. Dia apa? Weekend together. Bobo. Weekend. Masya Allah. Bersama kita bisa. Itu harus ada ini, Pak. Buka puasa sendirian nggak enak. Pak Muskat di ruangan buka puasa nggak enak sendirian. Ngajak, bro, kita buka puasa di sini. Ya, sahur sendirian nggak enak. Apalagi sahur cuman pakai apa tuh? Ya, nasi pakai peda. Loh, asik. Walaupun cuman rendang, ya, bakakak, kalau kita bareng sahur, masya Allah, mantap. Ya, weekend. Apa arti? Tangannya begini, weekend. Dah hilang wajah jam setengah 6 maghrib, dah hilang, masya Allah. Jadi begitu. Jadi kalau sampai selesai acara beliau udah berubah, berarti berhasil pengajian hari ini. Ya, ta'aruf. Jangan sampai ada orang tidak merasa begini. Jangan sampai di Witel Jakarta Utara ada orang yang merasa tidak punya peran. Saya bukan siapa-siapa, nggak boleh. Ingat, Witel Jakarta Utara terbaik. Boleh jadi Anda datang di sini ada peran teman-teman OB. Kalau mereka biarin Anda datang, ada air, klek, wah, fatality, hapus. Tidak mungkin dapat jadi best. Mungkin Anda lupa, teman-teman yang mensupport kita, security, masya Allah. Ibu hati-hati, jangan sampai ibu kalah dengan teman-teman security. Mereka bertanggung bagus apa, tapi ketika menyapa orang, kadang lebih santun dari seorang istri. Makanya hati-hati, Bu. Menyapa suami, ketika kalau orang datang, dari mana Pak? Itu kalimat pasti. Ya, bukan ucapan seorang istri. Seorang istri nggak boleh kalau menyapa suami dari mana. Itu security. Karena security memastikan siapa orang ini masuk di lingkungan Telkom. Itu SOP. Gitu. Jangan kebalik, malah security yang ngomong, Pak, malam banget Pak baliknya. Sementara ibu di rumah, dari mana? Ya Allah. Yang pakai kors itu mereka, bukan ibu. Istri yang baik itu kalau suami pulang malam, apa bahasanya? Malam banget sih bang pulangnya. Tanda rindu. Bukan dari mana, jam berapa? Masya Allah. Ibu, istighfar ibu ya, masya Allah. Ramadan jadilah istri, jangan jadi security. Gitu ibu. Kalau ibu pertanyaannya kayak gitu, suami sudah menyiapkan paket buat ibu. Cium tangan suami, suami tahan jangan ibu, ditariklah jari ibu, dimasukkanlah sebuah benda. Oh bapak, mau pingin dia bahagia, yang paling capek Ramadan itu istri. Bangun sahur duluan istri, bangunin anak-anak istri, nyiapin buka istri, mensupport suami istri. Hari Kamis libur, 22 libur nasional karena hari raya. Ketentuan bersamaan Menkeraf, setiap hari raya hari berikutnya libur. Hari Kamis juga libur nasional. Ajaklah istri ke toko emas, beri penghargaan. Siap?
Mas Pardi jangan alasan makan kue aja gitu. Ajak istri ke toko emas. Ibu-ibu, sebenarnya suami itu pingin mengajak ibu ke toko emas, cuma memang agak resti, Bu. Resiko. Coba kita coba. Ibu kalau diajak ke toko emas, pilih cincin, kalung apa gelang? Untunglah di kampung saya itu masih ada yang baiklah. Nah, Dek, kau ambil apalah satu, cobalah. Mana yang abang pilih cocok lah untuk adek. Masya Allah. Istri soleha. Kata suami, jangan kau basa-basi, ambil ya satu. Satu bang, iya, apa? Satu set bang. Allah. Pusing masih abang, Masya Allah. Satu set, itu dari anting sampai gelang kaki, bro. Masya Allah. Tapi kalau kita ada rizki, mudah-mudahan ada rizki, dia sudah melahirkan anak-anak kita. Dia berikan kehidupannya untuk kita. Dia mencintai apa adanya pada kita. Datang ke toko emas, kita udah tahu berapa jarinya, belikan dia cincin. Kenapa harus cincin, Ustaz? Karena cincin itu utuh melingkar di jemarinya, seperti utuhnya cintamu pada dia. Catat, Bu, 23 Maret hari pertama jam 9 aja. Masya Allah. Ustaz, nanti mau lebaran, nggak ada guna kalau lebaran. Karena dari hari pertama kita sudah apresiasi istri, itu besok lihat menu sahur, menu buka, Masya Allah. Biasa ngebangunin bapak, bah bangun sahur. Besok, Kang Mas bangun toh, Masya Allah. Kembali ke aslinya, Mas Joko. Kang Mas bangun toh. Kadang-kadang istri itu bisa jadi orang Tionghoa. Woi, bangun. Masya Allah. Tapi ibu dalam sunnah tidak meneriakin. Membangunkan pasangan untuk malam apa sholat atau sahur, wudhu jangan dikeringkan. Percikan pasanganmu dengan air bekas wudhumu. Kalau baru 2 hari menikah, get up my honey, Masya Allah. Tapi kalau 20 tahun menikah, Allahu Akbar. Woi, Masya Allah. Pak Pardi, Masya Allah. Smart, Masya Allah. Ingat, teman-teman sekalian, kalau bisa tidak cuma sampai tak pertama, tidak cuma mengenal, tapi sampai pada level kedua, tafahum, saling memahami. Apa itu, Ustaz, bahasa kita? Ku tahu apa yang kau mau. Bapak nggak perlu bilang muka pakai apa. Kenapa? Istri tahu apa yang paling kau suka saat berbuka. Ada istri cuma nyiapin kerupuk doang. Kenapa? Aku tahu dia paling suka kerupuk. Walaupun paling suka kerupuk, Bu, pakai ini, Bu. Masa buka puasa pakai kerupuk? Ya Allah. Tapi Ustaz, suami saya paling doyan kerupuk. Ya Allah. Masa 10 gram ditukar dengan kerupuk? Masya Allah. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, persoalan yang paling rumit baik di keluarga maupun di kantor adalah memahami orang lain. Biasanya kita pingin orang lain memahami kita, tapi kita tidak belajar memahami orang lain. Makanya kaidah Arab berkata, fahmus su'al nisful jawab. Kalau kita memahami persoalan, memahami keadaan, sudah separuh solusi. Maka mohon maaf teman-teman, terutama para pimpinan, cobalah belajar memahami orang-orang di sekitar kita. Bu, ibu itu sudah ditakdirkan, manusia pertama memahami laki-laki adalah wanita. Walaupun kadang-kadang pria tidak memahami seorang istri. Istri itu sebenarnya sederhana, ya, bukan soal emas atau apa, apresiasi. Kita udah disiapin apa semua, nggak ada ucapan dikit. Thanks honey, udah. Kalau nggak ada plafon terbang dia, Masya Allah. Kalimat antum tuh coba belajar sedikit, Mr. Pardi, Masya Allah.
wajar dikit, Masya Allah. Thanks honey. Aduh ya Allah. Mau maghrib begitu haus, begitu kering, lagi nyiapin buka, kita baru pulang datang dari belakang, jangan teriak, masak apa sih lo? Ya Allah, peluk dari belakang, bisikin, thanks honey. Aduh ya Allah. Itu apalagi tanggal-tanggal 16, 17, 18, 19, 20. Ini kan besok kita puasa di ujung harapan, tanggal 23. 24, 25 cair, Masya Allah. Kan gitu. Jadi ketika hari Senin puasa pertama di kantor, semangat, semuanya zuhur tidak boleh telat. Begitu. Jadi mohon maaf, ini semangat kolaborasi itu dua kata utama. Ta'aruf, saling mengenal. Dua, tafahum, saling memahami. Sampai pada level itu, karena kalau ini sudah apa, kita akan berkata seperti ini, ya, kau tahu apa yang ku mau, ku tahu apa yang kau mau, tahu sama tahu, akhirnya duduk sama rata, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat pikul bersama. Ini yang kita inginkan. Ramadan, bulan kolaborasi. Rasa-rasanya dalam Islam tak ada ibadah yang dipaksa oleh Allah kita bersama, berjamaah, kecuali Ramadan. Makanya ingat Pak, mohon maaf ini para senior ya, manajemen ini, mari kita punya semangat maju bersama, sukses bersama, bahagia bersama. Bahkan mohon maaf Pak, wallahi kalau Bapak masuk surga dan Bapak tidak mengenal orang-orang di sekitar Bapak, rugi. Ya, lebih baik Bapak masuk surga kemudian mengenal orang-orang di sekitar Bapak. Ya Allah Pak JM, ya Allah, Masya Allah. Daripada Bapak masuk neraka kemudian Bapak tidak mengenal orang-orang di dalam neraka. Masya Allah. Ya kan gak enak kalau mengenal ya, Masya Allah. Lu masuk Masya Allah. Kan kita bareng di Kelapa Gading. La haula wala quwata. Ya, mohon maaf Pak, siapa tadi disebutin Pak JM? Pak Partono, ya, Muhammad Partono, ada M-nya ya, Masya Allah. Ya tadi itu, jangan sampai Pak Joko ketemu, Masya Allah. Ya, kan Kelapa Gading ini lumayan ya, Masya Allah. Apa yang nggak ada di Kelapa Gading, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi, ta'aruf, tafahum. Sebenarnya ini harusnya sudah selesai di Bogor Utara, karena kalian sudah sampai pada level the best. Maka butuh yang ketiga. Apa itu? Ta'awun, saling tolong menolong. Nah, nih sebelum kita masuk pada action saling tolong menolong, saya ingin beritahu di bab yang pertama dan kedua ada satu alat yang harus dimiliki oleh setiap kita. Apa itu? Mohon maaf, ini kasuistik. Ada seorang mertua datang ke rumah anak menantunya. 5 meter sebelum masuk pagar rumah menantu dan anaknya, dia dengar pertengkaran hebat. Memang tidak ada barang yang pecah, tapi suara mereka meninggi. Padahal menantunya satu Jogja, satu Semarang. Harusnya kalau orang Jogja sama Semarang ngomong, itu semut aja nggak dengar. Mas piye toh? Tapi 5 meter aja kedengaran. Sang mertua, dia tetap masuk, ketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menantunya nggak mau buka pintu, tapi karena dia sebagai seorang suami, dia buka pintu. Ayah, dicium tangan. Mana istrimu? Ada ayah. Ya sudah, panggil istrimu, panggil. Duduk. Ayah udah dengar kalian mungkin agak bertengkar, tapi ayah tidak ingin masuk campur. Ayah cuma pingin coba. Boleh tolong ayah? Boleh ayah. Ambil kertas putih, HVS. Ambil pensil, mungkin punya anakmu. Ambil penghapus. Sekarang kalian berdua catat apa saja minimal 2 kata di kertas putih itu. Ya, suami mencatat, saya suami. Dia ikut, saya istri. Kata mertuanya, ayahnya, hapus. Dihapus. 3 kali mereka mencatat, 3 kali disuruh hapus. Apa kata si anaknya?
Ayah, wallahi ayah, kami ini lagi tidak dalam keadaan baik. Ayah, maksudnya apa? Terakhir nak, kamu tulis lagi dan kamu hapus. Ya, anaknya perempuan. Dia tulis lagi, hapus. Dia suruh menantunya tulis lagi, hapus. Sekarang angkat kertasnya, angkat. Coba kalian lihat, apakah kertas ini masih tetap putih? Putih ayah, walaupun ada bekas hapus. Dalam menjaga hubungan, kita butuh penghapus. Karena kita tidak hidup dengan malaikat. Kita hidup dengan manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kamu hanya bisa hidup dengan manusia kalau kamu punya alat. Nama alatnya penghapus. Bahasa Arabnya afwan. Bahasa Indonesianya memaafkan. Gerbang Ramadan hanya akan jadi putih kembali bagi orang yang bisa menghapus kesalahan orang lain, apalagi pasangannya, di hati. Ta'aruf dan tafahum hanya jadi teori kalau kita tidak bisa menghapus. Makanya kata Aisyah, aku tak mendengar doa yang lebih banyak dari ucapan Nabi keluar ketika akhir Ramadan kecuali Allahumma inni as'aluka, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam Tirmizi, ya Karim. Apa maknanya? Ya Allah, engkau maha penghapus, suka dengan orang yang menghapus kesalahan orang. Hapuskanlah. Maaf itu hapus, delete. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Angkat tangan yang tidak punya dosa. Angkat tangan yang tidak punya dosa. Masya Allah. Angkat tangan yang punya dosa. Masya Allah. Angkat tangan yang banyak dosa. Masya Allah. Saking banyaknya nggak bisa diangkat dosanya. Masya Allah. Dan luar biasa, Pak Pardi nggak angkat tangan. Masya Allah. Ya, Bapak-bapak, sebelum memasuki Ramadan, karena ada satu lagi tak yang ketiga, ta'awun. Ya, jadilah orang-orang yang selama Ramadan ta'awun. Kolaborasi itu ada di sini. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Prinsipnya tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini dia setan gepeng. Ya, kalau Anda dapat WA di grup yang isinya video nyata, Ustadz ini nggak bohong, tapi itu bisa menimbulkan permusuhan, boleh Anda baca, tapi tidak layak disebarkan. Ramadan saatnya kita ta'awun, tolong menolong. Unsur ahaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu baik dia zolim maupun terzolimi. Ya Rasul, kalau dia terzolimi kami siap menolong. Bagaimana menolong saudara kita yang zolim? Kata Nabi, nasihati dia. Itulah sebabnya Witel Jakarta Utara harus sampai pada level ini. Ya, soal hasil kita tahu, ya, bayangkan utara yang boleh jadi kadang-kadang direksi cuma lewat, kenapa? Ya, turun tol Pelumpang, Masya Allah. Tapi sekarang mereka baru tahu level utara beda. Karena di sini ada semangat tolong menolong. Teman kalau terlambat jangan diamin. Mendiamkan teman yang datang ke kantor telat sama dengan kita mendiamkan dia masuk ke lubang. Bro, kayaknya terlambat ente hari ini. Aduh, maaf saya. Benar saya terlambat. Tolong ingatin saya besok biar saya tidak terlambat. Itu baru bilang teman. Jadi sekali lagi ada ta'awun. Ya, ta'awun itu bukan sekadar dia sakit kita datang jenguk, bukan cuma itu. Itu automatically yang perlu adalah jangan biarkan teman dalam kesalahan. Membiarkan satu kesalahan hanya akan melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain. Di Pertamina itu Pak, di Rokan Hulu, itu 3 orang sekaligus meninggal hanya karena satu orang, ya, dia masuk di tempat yang harusnya pakai pengaman. Masuk dia, nggak ada 5 menit, CCTV saya lihat langsung. Dia naik, tak, jatuh. Temannya
pingin nolong, tapi dia tidak safety dulu, dia ikut tolong, nggak keluar. Satu lagi ikut tolong, 3 hari itu sekaligus meninggal. Kan kalau gas itu Pak, dia ikat oksigen di tubuh kita, nggak butuh 5-6 detik selesai. Itulah sebabnya teman-teman ingat, terutama teman-teman security, jangan lupa safety first. Ya, teman-teman HSE harus mengingatkan, kita tidak cuma sukses tapi juga selamat. Ya, makanya ada ucapan selamat dan sukses. Ya, meninggalkan istri, para istri ini tidak mau pingin mereka menjadi, mohon maaf, janda. Mereka tidak pingin anaknya jadi yatim. Tolong baik-baik. Satu hal lagi. Mohon maaf ini Pak Pardi agak serius ini Pak Pardi. Ya, matanya udah 80 watt sekarang ya, udah balik lagi. Tadi 20. Insyaallah. Sekarang udah merah wajah beliau ini ya. Tadi keabu-abuan, Masya Allah. Ya. Ingat, napas kita adalah weekend bersama kita bisa. Ingat, mohon maaf ini khusus untuk keluarga, browati. Ya, kalau laki kan bro, kalau perempuan browati. Besti, ya Masya Allah. Ingat, baik-baik, ta'awun juga harus dalam keluarga. Anda yang sudah punya reward dari Telkom Bogor Utara, kalau ada kelebihan harta, apa Jakarta Utara, mohon maaf, Anda yang punya kelebihan harta masih ada 8 hari. Apalagi kalau Anda yang saudara punya adik, apalagi adik itu perempuan, datangin rumahnya. Ustadz jauh di Cilingsi, jangan beli alasan. Saya undang dia, kalau dia datang ke rumahmu ngesannya ngemis, datang ke rumahnya. Karena yang mulia bukan kakak datang ke adik atau adik datang ke kakak, yang mulia yang datang ke rumahnya. Assalamualaikum, salam. Abang datang, iya deh. Mana suamimu? Bang, lagi sakit. Tadi bawa ke rumah sakit. Udah 2 kali bang, cuman gitu. Ya sudah, nggak usah diganggu. Ini abang bawa sedikit. Ada paket Ramadan untukmu. Ada sajadah, ada sarung, walaupun tidak harus BHS. Wadimuri juga boleh, Masya Allah. Kalau nggak bisa ya mangga lah ya, Masya Allah gitu. Ya, Pak, Bu, ada kurma walaupun cuma 1 dus, ya. Ada amplop ditulis buat bantu bekal buka dan sahur. Diterima, nangis dia. Dia peluk abangnya, bang, kami memang lagi susah bang. Tahu nggak? Ketika air matanya jatuh, tulang mata yang sudah berkubang tanah almarhum di alam kubur basah tulang matanya. Almarhum menangis di alam kubur, tapi air matanya bukan air mata sedih, tapi haru. Dia bangga, ya Rob, anakku masih mau mendirikan adik-adiknya. Makanya ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu, tolong kalau suami masih punya saudara, bantu suami lebih dekat dengan saudaranya. Mohon maaf ini, saya ingin buka sedikit. Kalau dalam setahun rumahmu tidak pernah didatangi oleh saudaramu, itu ada masalah. Banggalah kalau kamu, rumahmu, HP-mu masih suka ada WA telepon dari saudaramu. Kalau saudara tidak pernah menelepon, apalagi datang ke rumahmu, berarti ada masalah. Dek, kamu gak pernah telepon abang, gak pernah datang ke rumah? Bang, sebenarnya aku pingin telepon abang, termasuk datang. Cuman gimana ya bang, dulu kan aku datang gitu bang. Kakak ipar responnya kayak gitu. Aku baru datang udah dibilang, tuh adekmu, paling duit tuh duit. Maka kami sekarang jadi takut bang. Kenapa kalian takut? Di rumah abang ada kuntilanak. Jangan jadi kuntilanak, Bu. Istri yang paling mulia di hadapan Allah adalah istri yang bisa mengeratkan persaudaraan suaminya. Ibu, walaupun ibu istri, ingat ikatan ibu dengan suami cuma ikatan air. Karena agama dan negara menghalalkannya. Tapi pengadilan bisa memisahkan. Sementara suami dengan saudaranya, Bu, ikatannya darah. Dunia akhirat tidak bisa ada yang memisahkan.
Quran surat Abasa. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat kelak ada 3 orang yang pertama dipisah oleh Allah. Pertama saudara, 2 ibu dan bapak, 3 istri dan anak. Ustaz, kenapa bukan istri dan anak? Bukan ibu dan bapak, kenapa saudara? Karena selama kita hidup saudara, orang pertama yang kita suka lupa. Teman-teman, kalau pingin Ramadan tahun ini lebih berkah, Telkom berkah, kalian kerja di sebuah BUMN terbaik di Indonesia. Berkah yang kalian dapat di sini, berapapun itu, tengok saudaramu. Apalagi jelang Ramadan, bangga. Di antara tulang manusia yang lama hancur dikubur, tulang mata. Karena tulang mata ini akan menjadi saksi di kuburan. Dia akan menetes air. Airnya 2. Kalau sedih airnya dingin, kalau hangat airnya dia haru bahagia. Buatlah alam kubur itu tumpah basah dengan air hangat kebahagiaan. Karena almarhum dia masih melihat anaknya, memperhatikan anak-anaknya yang lain. Hari ini kita sudah berbagi di lingkungan kita, alhamdulillah. Kita sudah berbagi dengan anak yatim, alhamdulillah. Dengan lingkungan, tapi ingat kata Allah ketika Nabi ditanya, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang infak. Apa kata Allah? Qul, jawab Muhammad, setiap kebaikan yang kamu infakkan falil walidain, maka utamakan kedua orang tua. Kalau mereka sudah tidak ada, wal aqrabin, prioritaskan saudara-saudara kandungmu. Wal yatama wal masakin, baru unsur sosialnya, yaitu anak yatim dan fakir miskin. Hati-hati ibu-ibu, kalau bapak suka izin malam minggu pakai celana jeans, batik pendek. Mau kemana pak? Mau nengok anak yatim. Masya Allah, bawa tentengan. Kok tiap malam minggu sih bapak? Panggil anak paling tua, ikut ayah deh kamu. Kemana sih si ayah? Ikut pulang. Gimana nak? Benar mah, anak yatim. Masya Allah, suamiku mulia ya Allah. Tapi apa? Anak yatimnya masih kecil-kecil. Mamanya masih muda. Allahu Akbar. Mahmuda. Ya, Masya Allah. Itu namanya modus. Masya Allah. Pak Partono, hati-hati. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Oh, Pak Joko yang ngajak. Masya Allah. Ini, apalagi tengok anak yatim di Kelapa Gading. Masya Allah. Ya, Ustadz ingin bicara, berkah itu tidak cuma di kantor, tapi berkah itu sampai kepada saudara kandungmu. Boleh jadi kau sampai pada level ini, boleh jadi kau sampai pada sukses ini karena doa saudara perempuanmu yang tidak pernah lupa dengan kakaknya. Ya Rob, aku punya kakak laki-laki, dia punya amanah besar, jaga dia ya Allah. Saudara perempuan doanya nempel ke arsy. Jangan lupakan saudara perempuan. Kalau almarhumah sudah tidak ada, saudara perempuan itulah yang mengganti berkah dari ibu turun ke saudara perempuan. Doanya seperti doa seorang ibu pada kita. Itulah sebabnya menjelang Ramadan seperti ini, jaga 3 tak. Ta'aruf, jangan sampai ada orang asing apa lagi merasa asing di Jakarta Utara ini. 2, tafahum. Orang kalau sudah paham tidak mudah marah-marah, dia memahami. Memang namanya Pak Pardi begitu wajahnya, mau gimana lagi ya gitu, jadi dia paham. Yang ketiga, action, ta'awun, apalagi jelang Ramadan. Mudah-mudahan punya kolaborasi itu sampai pada level takaful, senasib, sepenanggungan, lukamu dukaku, bahagiamu bahagiaku, ya. Itu yang kita harapkan, sehingga nanti ketika mata kita terbuka nanti di padang mahsyar, satu Witel Telkom Jakarta Utara bersama dibangkitkan, langsung berhadapan dengan junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selalu percaya
weekend bersama kita pasti bisa. Pak Muskap, mudah-mudahan berapa tahun pun masih lama di sini. Sebelum Bapak nanti mudah-mudahan Allah pantaskan dipromosi, tapi buatlah tempat ini menjadi tangga yang memudahkan Bapak menyentuh surga Firdaus. Buat apa penghargaan the best? Buat apa tepuk tangan orang? Tapi yang terbaik, pekerjaan kita di sini memantaskan kita menaiki tangga menuju Taman Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pesan-pesan yang Ustadz sudah sampaikan. Insyaallah materi Ramadan sudah hampir luar biasa kita dapatkan dari channel-channel YouTube ya. Tapi Ustadz ingin mengajak kita semua karena kita di BUMN, Ustadz keliling BUMN ya. Hampir sebulan penuh kami keliling di PHR Pertamina Hulu Rokan ya. Kemarin Ustadz sampai ke Prabu Muli karena ada karyawan yang jatuh rik 80 kilo, wajahnya nggak kelihatan, fatality. Teman-teman security tolong siapapun ikut SOP, apalagi orang luar, apalagi bawa tas, tetap SOP ya. Nggak boleh kedekatan membuat kita tiga lengah ya. Teman-teman saling mengingatkan. Ibu doakan selalu suami ketika dia melangkah, bismillah, lepas dengan senyum, doa, bukan lepas dengan ancaman. Awas, nggak bawa saya ke toko mas, awas. Masya Allah, toko mas tadi cuma anjuran ya, tapi kalau mereka nggak dengar keterlaluan. Masya Allah. Baik ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan hari ini kita akan siap-siap menyongsong tamu yang kita rindukan. Tak ada kesempatan terbaik kecuali kita hadir di Ramadan. Itu berarti doa kita di tahun yang lalu diijabah, dan itu berarti Allah masih kita memberi kesempatan agar kita menjadi orang-orang muttaqin, muslim terbaik, muslim the best, dan pantas karena kalian adalah teman-teman Telkom Jakarta Utara, adalah teman-teman the best. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, host langsung doa. Baik, insyaallah kita istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, terutama dosa orang-orang tua kita, baik mereka yang ada, apalagi mereka yang sudah di alam barzah. Kita doakan orang-orang tua kita di lingkungan kantor ya. Kita doakan para pimpinan, mereka lebih lapang, lebih sabar, lebih tulus. Kita doakan teman-teman di lapangan. Kadang-kadang acara seperti ini mereka juga masih berusaha maksimal. Kita doakan mereka selalu diberikan keselamatan, perlindungan, dan kemudahan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ahillana Ramadan bil-imani bil-yumna wal-imani was-salamata bil-islami. Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Ramadan dengan ketenangan, dengan rasa aman, dengan sukacita, penuh dengan keimanan dan keselamatan, penuh dengan kemudahan, dengan keislaman. Allahumma ya Allah, jadikan orang-orang tua di lingkungan Telkom Jakarta Utara teladan bagi kami, pimpinan menjadikan arahan bagi kami, dan jadikan anak-anak muda di lingkungan Telkom Jakarta Utara semangat spirit kami. Jadikan istri kami ya Allah motivasi terbaik. Dia yang mendoakan kami ya Rabb, dia yang bersabar dengan kekurangan kami ya Rabb, dia yang tahu semua aib kami. Lindungi dia ya Rabb, beri dia hati yang lapang menerima keadaan kami ya Rabb. Ampuni kami jika kami pernah berkata kasar pada dia. Ampuni kami kadang memang terlalu pelit pada dia. Ampuni kami yang kadang ya Rabb kurang memperhatikan orang tua dan saudaranya. Ya Rabb, Ramadan tahun ini buat kami lebih berarti bagi mereka, bagi adik-adik kandung kami ya Rabb, yang kadang kami setahun tidak sempat ya Rabb
Mungkin dia susah, mungkin dia lalai ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam karir kami. Tidak cuma the best ya Allah di mata manusia, tapi kami dipantaskan Kau sandingkan dengan Rasulmu Muhammad dan para sahabat di taman-taman surga Firdaus. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha, Allahumma rzuqna taubatan nasuha, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan insyaallah ada kebaikan pada kita semua, kebaikan pada keluarga besar Wital Jakarta Utara, dan mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan mubarak. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari hati yang paling dalam Ustadz ingin menyampaikan, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau memang ada kata Ustadz yang salah, tolong Pak Pardi jangan lapor polisi. Masya Allah. Saya lihat Bapak udah pegang-pegang handphone dari tadi, saya khawatir. Ya, Polresnya di depan Pak, saya takut Pak. Ustadz keluar, maaf Pak, Masya Allah, ikut ke kantor, laporan Pak Pardi, Masya Allah. Ya. Pak Pardi, Ustadz dimaafkan? Masya Allah. Saya tahu Bapak pria yang bertanggung jawab. Masya Allah. Pak Partono, ya, Masya Allah, bersyukur Pak, tolong dampingi, kawal Pak Joko, ya, Masya Allah. Ibu, di antara orang-orang soleh di sini yang saya kenal, Pak Joko ini, Masya Allah, ya, beruntung Bu, ya, tapi tolong dijaga Bu, Masya Allah, ya, gitu. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi mohon maaf kalau ada nama yang tidak kami sapa. Pak MM, ya, Om MM, terima kasih sudah membersamai teman-teman Jakarta Utara, tidak cuma di tugas-tugas, tapi sampai pada majelis seperti ini. Kata Nabi, mampir-mampirlah di taman surga. Kata ulama, di antara taman surga yang ada di dunia, selain Raudhah yang di Madinah, juga majelis ilmu dan zikir seperti ini. Semoga Pak MM dan keluarga, ya, Ibu, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan, kemudahan, baik urusan kantor dan juga anak-anak, masa depan yang terbaik. Kita juga doakan mudah-mudahan dapat menantu yang baik, ya, Insya Allah. Karena memang kalau lihat dari usia ini, usia-usia memilih menantu. Bu, tolong jangan salah pilih menantu. Salah pilih menantu kadang hari tua repot. Karena menantu dan hantu beda tipis, ya, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Insya Allah semuanya dalam kebaikan. Akhirul kalam, Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Terima kasih kepada guru mulia kita Kiai Haji Yasir Arafat Niputu LC yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga bisa kita bawa tertanam dalam hati kita motivasi yang begitu syarat makna dan mendalam. Tapi sebelum ditutup, apa yang disampaikan beliau? 4 tak? Nanti beliau yang ngasih riwayatnya, ya. 4 tak? Masih lupa? 2? Masya Allah, ya. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa dan tertanam dalam hati dan menjadi amaliyah terbaik kita. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Yasir Arafat Niputu LC yang sudah menyampaikan ilmunya. Maka dengan ditutup doa oleh beliau, selesai sudah acara kita pada hari ini, yaitu Tarhib Ramadan 1440 Hijriah yang dilaksanakan di Wital Jakarta Utara. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbana. Sebelum kami tutup, mungkin banyak kurang dan salahnya dari kami. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup majlis ini dengan majlis aparatur majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.